J kontraktor itu sendiri kita mengambil dari nama Nabi Daud gitu. Awalnya sebelum ada Daud J kontraktor, kita buat Daud Metal Indonesia gitu. Karena waktu itu kita lagi fokus ke medical equipment, dan setelah itu kita baru meluncurkan Daud J kontraktor gitu. Daud J kontraktor itu sendiri fokus saat ini di renovasi dan bangun rumah. Ya alhamdulillah saat ini sih sudah ada beberapa klien juga yang sedang kita kerjakan renovasi rumahnya. Tapi kita nggak hanya renovasi, tapi bangun juga. Kita juga bisa untuk bangun gedung gitu. Kan Dika sendiri kan latar belakangnya dulu pernah di bidang wisata, kuliner. Nah, gimana tuh bisa terjun bebas ke dunia properti? Awalnya itu karena ini ya, melihat potensi gitu. Kita ngelihat potensi apa sih yang saat ini yang bisa kita kembangkan gitu kan. Bahkan sebelumnya kita sebelum di kuliner juga kita bergerak di bidang IT gitu kan, khususnya di web development, software engineer juga gitu. Terus akhirnya kita merambah ke properti sekarang, ke renovasi rumah, bangun rumah kayak gitu, renovasi rumah gitu. Nah, jasanya kan lebih ke renovasi dan pembangunan rumah ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak sih bentuknya seperti apa? Kan jasa ya, bisa dibilang jasa. Bentuknya yang ditawarkan, range harganya berapa, dan mungkin pengalamannya seperti apa? Dalam arti kan nggak mudah ya untuk meyakinkan orang, apalagi developer baru gitu ke sana. Betul, karena memang sih tantangannya kita di awal itu harus bisa mendapatkan kepercayaan dari customer baru gitu kan. Apalagi sekarang untuk range harga itu bersaing, artinya kompetitif gitu kan. Ada yang mulai dari karena kan kita sifatnya borongan gitu kan ya, mulai dari 3.500.000, 4.500.000 sampai bahkan 6 juta ke atas gitu kan, tergantung dari spek yang diminta oleh si klien gitu. Karena ada juga yang renovasinya nggak besar gitu kan, ada yang ingin full merubah mulai dari layoutnya, fasadnya, sampai dia bangun bisa sampai 3 lantai gitu. Nah itu kan pengaruh ke harga sebenarnya. Iya, kalau kita menawarkan paket, itu mulai dari desain arsiteknya gitu kan, dari desain 3D, terus kita hitung RAB-nya, gambar kerjanya, strukturnya, sampai ke tukang dan bahannya juga kita sediakan juga. Iya, menjual itu juga. Kalau untuk Daud J kontraktor sendiri baru setahun ini. Setahun ini. Iya. Cuman baru kita resmikan di 8 Februari kemarin tahun 2020. Untuk strategi marketingnya itu kita saat ini menggunakan sosial media, mulai dari TikTok, Instagram, dan SEO (Search Engine Optimizer) yang kita gunakan melalui dari website kita gitu. Sehingga ketika orang mencari jasa renovasi rumah katakan gitu, atau misalnya renovasi rumah Bekasi gitu, nah itu kita yang muncul di pencarian. Begitu juga Instagram dan TikTok. Yang penting kita konsisten update setiap harinya, dan kita juga melihat peluang-peluang yang baru apa ke depannya, cara-cara strategi untuk baru itu apa gitu, sehingga bisa sampailah layanan atau jasa kita pada konsumen. Kita juga rencananya beralih atau bukan beralih ya, mengembangkan ke developer rumah gitu, properti. Jadi kerja sama lebih ke developer gitu nanti ke depannya. Ke developer gitu ke depannya. Pengalamannya selama setahun ini seperti apa? Agak susah gampang ya gitu. Karena kan setiap karakter klien itu beda-beda. Ada yang rewel, ada yang betul, ada detail, yang rewel, ada yang asik, terus ada yang detail gitu. Tapi dari semua rangkaian itu menjadi satu pembelajaran buat kita ke depan, sehingga lebih meningkatkan kualitas dan layanan kita juga gitu, baik dari sisi pengerjaannya, dari sisi desainnya juga, terus dari sisi human resource-nya juga, artinya tukangnya gitu kan, sehingga kita lebih mudah dan mengarahkan sesuai yang ada di lapangan gitu. Jadi hasilnya juga lebih bagus, lebih kelihatan ke depannya, dan tidak mengecewakan klien atau customer kita. Kalau saat ini kurang lebih, kalau untuk tim yang di kantor staff itu ada 10 orang. Untuk tukang di luar itu kurang lebih 20-an, kurang lebih 30 SDM. Dan itu juga tergantung tempat ya, karena kan untuk
untuk jangkauan market kita atau proyek kita itu tidak hanya di Bekasi saja, tapi ke seluruh Jabodetabek, bahkan dari luar Pulau Jawa kita juga melayani gitu. Karena kita juga bekerja sama dengan tim eksternal kita juga gitu pastinya. Berbagi rezeki lah gitu rasanya. Kalau untuk harga standar ya untuk renovasi rumah biasa, untuk borongan per meternya itu 3.500.000. Oke. Untuk yang sedang maksudnya udah lebih ke arah mewah, udah mulai dari 4,5, udah mewah ke atas 5 sampai 6 ke atas. Itu udah termasuk bekas semua. Material nggak berarti? Material sudah juga termasuk. Dan itu juga udah termasuk dari jasa desain kita gitu. Kalau di luar kan jasa desain kan bayar beda juga, lagi ya. tapi kita sudah include-kan di jasa desain arsitek kita. Jadi ada kelebihan lah dari kita agar klien tuh merasa dirinya diservis dan puas banget gitu menggunakan layanan jasa Daud Jaya Kontraktor ini. Ya, gitu. Oh, minimal order. Kalau itu sih nggak ada gitu kan, karena semua itu tergantung dari luasnya rumah klien yang kita renov atau kita bangun gitu. Jadi katakan klien punya bangunan atau rumah yang mau dibangun 50 meter, itu kita langsung kalikan dengan sesuai dengan spek yang diinginkan gitu. Katakan dia mau pakai spek yang paling murah, gitu katakan 3,5 juta per meter, itu udah terima beres, terima kunci biasanya. Kalau untuk desain itu kita variatif karena kita ingin mencocokkan dengan keinginan konsumen, tapi kita juga arahkan atau referensikan dari desain-desain yang kita punya, kira-kira desain kita cocok nggak nih untuk klien kita gitu kan. Atau misalnya si klien punya gambaran desain sendiri atau pikiran sendiri, nah itu kita akan aplikasikan ke desain kita juga gitu. Karena kan tim arsitek kita juga menyesuaikan dengan si klien lah. Kalau saat ini alhamdulillah baru 10 sampai kurang lebih 10 klien yang lagi berjalan. Ya harapannya ke depan bisa lebih banyak klien yang bisa kita raih gitu. Untuk tahapan-tahapan yang di lapangan yang kita lakukan itu pertama survei di lokasi. Kenapa? Karena kita harus membuat ukuran yang akurat sesuai dengan ruangan atau bangunan yang mau kita bangun atau kita renovasi. Nah setelah itu tahapan keduanya kita membuatkan desain atau layout dari bangunan tersebut. Yang ketiga RAB. Kenapa? Karena dari sudah kita ukur, terus sudah kita desain, kan kita juga harus tahu budget gitu kan, berapa sih budget yang dibutuhkan untuk merenovasi bangunan tersebut. Nah itu kan juga harus tahu. Nah setelah itu tahap dealing atau SPK dengan klien. Tahap yang kelima tahap pengerjaan. Nah tapi kalau untuk budget itu kita masih bisa diskusi, dalam arti gini, dari harga yang kita tawarkan ternyata si klien punya budget sekian, nah itu masih bisa kita kerjakan. Nah itu namanya renovasi bertahap. Jadi nggak langsung semua kita kerjakan, tapi kita kerjakan sesuai dengan budget si klien. Dan yang pasti sih masih bisa negosiasi.